semua ya. Ya Bu, Sekarang kan kemarin teman-teman kita sudah belajar terkait dengan tes laporan hasil observasi. Nah sekarang kita akan belajar dengan tes yang baru, yaitu tes eksplanasi. Di sini guru akan mengajak semuanya buat membuat tes eksplanasi. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah tahu apa itu tes eksplanasi. Coba siapa yang tahu apa itu tes eksplanasi? Bisa menjelaskan sedikit terkait dengan tes eksplanasi itu apa? Yang menjawab? saya Juga bisa. tes eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan atau suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi, baik peristiwa alam maupun sosial budaya. Benar sekali ya Mbak Anissa. Jadi tes eksplanasi itu tes yang menjelaskan terkait dengan fakta, yaitu dari sebab akibatnya, mengapa bisa terjadinya peristiwa tersebut, dan apa sih hal yang perlu kita siapkan atau kita yang kita perlu siapkan untuk menghadapi suatu fenomena itu. Nah, tujuan dari tes eksplanasi sendiri yang kita bisa lihat di sini yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Contoh dari fenomena alam itu apa aja? Siapa yang bisa jawab? Banjir, panas, ya, gempa bumi. Nah, kalau peristiwa yang bersifat sosial, ya, kemiskinan, sosial, misalnya audit, pengangguran, betul sekali. Nah, dari skala tujuan itu ada terdapat ciri-ciri dari tes eksplanasi, yaitu yang pertama berisi penjelasan tentang sebab dan akibat dan akibat dari suatu fenomena. Kita seperti fenomena alam, banjir, meletus, hujan. Nah, dari yang fenomena sosial itu ada inflasi, urbanisasi, otonomisasi, seperti yang disebut kalian ada kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, politik. Nah, itu juga termasuk dengan tes eksplanasi. Dan tes eksplanasi itu dasarnya itu berdasarkan fakta atau data yang real. Sama seperti yang kalian pelajari saat tes HAPO itu kan berdasarkan fakta juga ya, bukan sebuah kayak bayangan atau imajinasi sendiri. Dan juga ada data yang pasti, ada datanya. Kenapa ini jadi datanya seperti ini? Dan juga bersifat keilmuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan bersifat informatif dan tidak dapat unsur yang mempengaruhi pembaca. Unsur yang mempengaruhi pembaca untuk percaya. Sifat informatif kan kayak seperti yang membaca tersebut kan menginformasikan apa sih yang kita telah amati, menginformasikan apa yang telah kita lihat. Nah, tes eksplanasi itu juga bersifat sama, bersifat informatif. Selanjutnya, struktur dari tes eksplanasi itu juga tidak jauh dari yang kemarin kita pelajari ya terkait dengan tes TPO. Ada pembuka yaitu pendataan umum, bagian isi dan bagian bentuk atau kesimpulan. Untuk pembuka sendiri yaitu definisi, dan definisi biasanya itu di ciri-ciri itu ada kata adalah, merupakan, yaitu merupakan ciri-ciri dari bagian pembuka atau kalimat definisi. Bagian isi itu berisi tentang aktivitasan atau proses terjadinya suatu fenomena, atau yang biasanya di bagian tersebut adalah menjawab sebab akibat, pertanyaan mengapa dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya mungkin dari tes eksplanasi yang banjir itu mungkin penyebabnya banjir ini terjadi karena kali itu keluar karena banyak masyarakat di sana yang membawa sampah di kali, akibatnya terjadilah banjir. Itu juga bisa dulu bagian penutup atau kesimpulannya apa? Oh ternyata masyarakat atau kita itu jangan membawa sampah sembarangan atau di kali karena itu bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kebahasaan tes eksplanasi. Ciri-ciri kebahasaan tes eksplanasi sendiri yaitu
konjungsi, karena itu tidak menghubungkan kalimat. Konjungsi yang bersifat kalimat itu adalah contohnya aku berangkat sekolah, ayah berangkat bekerja, itu kata dan ayah berangkat bekerja, dan itu sebagai konjungsi. Selanjutnya itu memahami informasi dalam teks informasi. Nah, informasi berdasarkan jenis informasi yang diberikan menjadi tiga, yaitu ada faktual, opini, atau konsep dan deskripsi. Faktual berarti berdasarkan fakta, dan terus ada datanya, dan opini yang termasuk yaitu pendapat seseorang. Artinya di dalam sini itu wawancara atau sudah terjadi banjir. Kita mau wawancara masyarakat di sana, terkait dengan bagaimana bisa terjadinya banjir ini. Deskripsi adalah informasi yang dibuat dalam bentuk berdasarkan video mengenai suatu hal. Artinya mendeskripsikan bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi. Lalu yang lainnya itu mungkin yang lainnya mungkin bisa teman-teman pelajari lagi. Nah, selanjutnya yaitu cara menemukan gagasan umum dan dalam tes eksplanasi. Menemukan gagasan umum dalam tes eksplanasi. Nah, untuk gagasan umum sendiri itu, kalau gagasan itu penekanan ada yang penekanan awal, namanya apa? Penekanan awal, induksi, atau di akhir, induksi, kalau yang di tengah, betul. Kita semua ya. Cara menemukan fakta. Kita sudah menjelaskan ya bahwa tes eksplanasi itu menjelaskan tentang fakta. Gimana kita tahu ciri-ciri fakta itu yang bagaimana, yang fakta bagaimana, yang opini itu bagaimana. Kita bisa lihat di sini dengan ciri-ciri dari tes dari fakta itu sendiri. Yang pertama, mengenai sebuah kenyataan berbeda bisa dibuktikan. Yang kedua, memiliki sebuah data yang akurat, tepat dan nyata. Misalnya kejadian, terus tanggal kejadian, kejadian apa, itu merupakan ciri-ciri fakta. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber dan kebenarannya juga diuji. Nah, di sini yang tadi biasa terkait dengan wawancara, orang yang memiliki masyarakat yang ada di lokasi memiliki sifat objektif atau yang diberikan dan tidak diterang secara bebas, mengadakan yang pastinya benar-benar yang atas. Lihatnya jadi bukan bersifat subjektif. Yang pertama, mungkin bisa memberikan jawaban yang mengacu pada seperti Mawi Pisaudan. Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenali Mawi Pisaudan, tapi adiksi dan sekali. Yang terakhir, itu data yang masih memandang sebuah kejadian nyata dan biasanya berdasarkan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan terkait dengan materi tes eksplanasi. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas terkait dengan tes eksplanasi. Di sini Ibu telah mencarikan contoh tes eksplanasi dan kalian bisa menganalisisnya. Silakan Mbak Nadia. Oke, di situ dijelaskan dulu. Jadi di situ ada tes Aminubilium yang merupakan fenomena alam sosial. Fenomena alam. Nah, di situ kan ada untuk menentukan gagasan utama dan gagasan jelas. Nah, kalian harus mencari gagasan utama dan gagasan jelas. Yang dimana kita sudah jelaskan kalau gagasan itu harus di awal kalimat, bisa di akhir, sudah tenang atau di akhir. Kalian harus mencari, lalu terus terkait dengan rumusan pertanyaan. Maksud dari rumusan pertanyaan ini apa sih? Contohnya di kalimat pertama, kan itu terkait dengan definisi. Kalian pertanyaan kalau terkait dengan definisi itu apa? Mungkin apa yang menjadi yang kalian ketahui dengan pertanyaan video. Jadi pertanyaan itu dibuatkan sebuah pertanyaan. Lalu kalian juga bisa sebagai aturan. Sebenarnya apa, bagaimana, seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu mencari fakta. Nah, jadi fakta sudah dijelaskan, kalian harus
mencari terkait dengan ciri-ciri fakta. Itu dulu mungkin bisa dikerjakan. Siapa yang mau maju dulu nih buat mempresentasikan dari pekerjaannya tadi? Mbak Edi, Mbak Nisa, Mbak Dia. Saya akan mencoba dulu. Silakan maju Mbak Nisa. Yang tentukan gagasan utama dan gagasan bebas. Iya. Ini nanti semua dibaca semua aja, nanti bisa menyaksikan semua. Oke, yang pertama gagasan utamanya angin puting beliung adalah fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Gagasan keduanya ketiga yaitu angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Kecepatan angin puting beliung lebih dari 64,5 km per jam dan berlangsung sekitar 5 menit. Angin puting beliung terjadi di wilayah yang tidak luas, biasanya di wilayah tropis. Gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama. Pada kalimat kedua, gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama yaitu angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat menyebabkan badai dan banjir. Gagasan penjelasnya yaitu angin puting beliung di lautan dapat mengandung air laut dan menyebabkan gelombang besar. Di pusat badai terbentuk kubah air yang tinggi dan yang dapat menyebabkan banjir saat mencapai daratan. Paragraf 3, gagasan utamanya pada kalimat pertama yaitu nama dan karakteristik angin puting beliung berbeda di berbagai daerah. Gagasan jelasnya yaitu di Jawa angin puting beliung disebut angin lesus atau angin bulu. Di Sumatera angin puting beliung disebut angin bergolok. Di Amerika Serikat angin puting beliung disebut tornado dengan
terdapat pada paragraf pertama, yaitu proses terbentuknya angin puting beliung. Tugas utamanya yaitu proses terbentuknya angin puting beliung. Proses penjelasannya yaitu udara hangat naik dan bergerak membentuk mesosiklon. Mesosiklon menarik udara hangat lebih banyak dan meningkatkan kecepatan rotasinya. Udara dingin diempatkan oleh aliran angin kencang dan memberikan lebih banyak energi. Tetesan air dari mesosiklon membentuk awan corong yang turun ke tanah dan menjadi angin puting beliung. Ya, cukup ya Mbak Alisa. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah lengkap. Mbak Alisa tadi sudah lengkap sekali, sudah bagus untuk mengenai bersama, mengenai pengusaha pertanyaan, mengenai sebab akibat dan juga fakta yang kita dalam presentasi ini. Nah, untuk itu tugas selanjutnya kalian nanti berkelompoknya sekitar 5 atau sampai 6 orang membuat project terkait dengan presentasi ini. Nah, di sini kan nanti kan ada tulisan sama pertanyaan. Di situ kalian membuat project seperti talk show, kayak tanya jawab. Nanti ada yang menanya, nanti ada yang jawab, dan jawabannya itu sesuai dengan presentasi ini. Bisa disesuaikan lagi lah dengan gimana sih caranya mengubah teks dari teks menjadi bahasa lisan seperti itu. Cara berkelompok 4 sampai 5 sampai 6. Nah, pengumpulannya mau berapa minggu nih? Besok, minggu depan, atau minggu depan lagi? 2 minggu. Oke, 2 minggu ya. Baik. Nanti pengumpulannya dalam bentuk YouTube, link YouTube atau Bagus, dari YouTube aja. Nah, di YouTube aja supaya nanti kan latihan buat kalian menjadi konten kreator. Karena di YouTube-nya jangan di privasi ya, di publik saja. Nah, selanjutnya ada kesulitan nggak sih untuk terkait dengan tes ekspansi ini? Ada mungkin yang perlu mengerjakan menggunakan fakta, menggunakan gagasan, membuat sebuah pertanyaan, lalu apa lagi ya? Mencari hubungan sama akibat, dan kesulitan nggak dalam mengerjakan soalnya? Tidak, ya. Untuk itu untuk pembelajaran selanjutnya kita akan kita sudah belajar menganalisis. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang cara membuat atau menulis teks eksplanasi itu bagaimana. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.